Shalom bagi saudara sekalian. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menjadi khotbah epistel Minggu untuk ibadah Minggu tanggal 21 Juni tahun 2026 diambil dari kitab Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 25 hingga ayat 34. Demikian firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jika ditanyakan kepada kita siapakah di antara saudara sekalian yang pernah merasa khawatir dalam hidup ini, saya yakin akan begitu banyak orang memberikan respon bahwa dia pernah merasa khawatir dalam kehidupannya. Lalu selanjutnya ditanyakan, apakah yang membuatmu khawatir? Juga akan banyak alasan, akan banyak jawaban yang mengatakan apakah yang membuat dia khawatir. Mungkin masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah rumah tangga, banyak hal-hal yang sering membuat dia terjerumus dalam suatu perilaku yang mudah takut dan khawatir. Demikian halnya firman Tuhan yang kita renungkan saat ini. Bagaimana kita diingatkan untuk tidak khawatir dalam menjalani hidup ini. Sekalipun memang kita membutuhkan apa yang dinamakan makanan, minuman, dan pakaian. Kita semua membutuhkan itu. Makanan, minuman, pakaian, kenyamanan hidup merupakan sesuatu hal yang kita dambakan. Kita semua ingin hidup tentram di tempat di mana kita tinggal, di mana kita berada, supaya hidup dalam ketentraman. Tapi yang namanya rasa khawatir sering menggerogoti kehidupan seseorang itu. Rasa khawatir itu muncul akan sesuatu hal yang sama sekali belum pernah terjadi, atau atas sesuatu hal yang hendak ia capai. Lalu, apakah dengan rasa khawatir itu, semua yang kita takutkan itu, semua yang kita rindukan itu, akan dapat terwujud dalam waktu yang seketika? Sekalipun kita berusaha dengan sekuat tenaga, belum tentu
apa yang kita inginkan sekarang langsung dapat kita peroleh. Untuk itulah di tengah situasi semuanya itu, iman kita diuji. Apakah kita senantiasa berserah hanya kepada Tuhan, atau digerogoti oleh suasana hidup yang penuh dengan rasa khawatir? Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada seorang yang bernama Charles Mayo mengatakan bahwa rasa khawatir itu ibarat kursi goyang yang terus membuat kita goyang, tetapi tidak akan pernah membawa kita kemana-mana. Artinya, saudara yang dikasihi Tuhan, rasa khawatir adalah sesuatu hal yang membuat kita terbeban, baik fisik maupun juga pikiran kita. Rasa khawatir bukanlah solusi. Rasa khawatir bukanlah sesuatu hal yang harus kita kejar. Justru rasa khawatir adalah sesuatu hal yang harus kita singkirkan. Karena seorang pun yang memperoleh segala hal yang ia impikan dalam hidup ini dapat ia peroleh dikala dia memelihara rasa khawatir itu. Di tengah semua yang kita renungkan saat ini, lewat firman Tuhan kita dituntun untuk meyakini bahwa Tuhan adalah Allah yang penuh dengan kuasa, yang senantiasa menyertai memelihara kehidupan kita di tengah beragam hal, sesulit apapun itu juga. Inilah yang perlu kita renungkan, bagaimana Allah menuntut kita menjadi pribadi yang sungguh-sungguh berserah hanya kepadanya di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Selanjutnya, agar kita tidak khawatir dalam hidup ini, ada satu hal yang kita butuhkan untuk mengelola semuanya itu, sehingga kita tidak akan khawatir lagi, yaitu dengan memiliki suatu sikap yang sungguh-sungguh sabar atas segala hal dan berserah hanya kepada Tuhan. Untuk itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mensyukuri kasih karunia Tuhan yang kita rasakan lewat setiap hal yang kita alami di tengah-tengah kehidupan ini. Kita harus dapat menerima kenyataan hidup yang terjadi, yang kadang-kala membuat kita bertanya-tanya, berontak dengan apa yang kita alami di tengah kehidupan saat ini. Untuk itu, jangan pernah mengandalkan logika untuk menghitung segala hal yang kita butuhkan, yang mana hal itu sering membuat kita justru semakin khawatir dalam hidup ini. Rasa khawatir adalah sesuatu hal yang sering merenggut kebahagiaan kita, yang sering merenggut kebebasan kita. Oleh karena itu, apapun juga yang hendak saudara lakukan pada hari ini ataupun juga di waktu-waktu yang akan datang, jangan pernah dikuasai oleh rasa khawatir. Selaku orang yang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat hidup kita, hendaknya kita selalu hanya menyerahkan hidup kita hanya kepada Kristus Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Jangan khawatir, sebagaimana firman-Nya berkata dalam ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran-Nya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya, jika kita sungguh-sungguh mencari Allah dengan segenap hati, jiwa, dan pikiran kita, mencari kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini, maka Tuhan yang setia itu akan mencukupkan segala yang kita butuhkan. Maka semua hal yang kita butuhkan itu akan Tuhan berikan indah dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, beriman dan berserah hanya kepada Tuhan Yesus, serta milikilah komitmen yang penuh dengan kerendahan hati untuk menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Berikanlah yang terbaik bagi Tuhan, karena itulah yang Ia kehendaki. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur buat firman yang boleh kami renungkan saat ini, mengingatkan kami agar selalu hanya berserah kepadamu ya Tuhan Yesus,
di tengah beragam hal yang kami lewati. Biarlah Tuhan semuanya itu tidak membuat kami semakin khawatir, namun dengan lebih sungguh lagi berserah hanya kepadamu ya Tuhan Yesus, yang sanggup memulihkan kehidupan kami dan berikan segala yang terbaik bagi kehidupan kami. Terpuji termulia nama-Mu ya Tuhan Allah, dulu kekal sampai selamanya. Amin.